Alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini akan meneruskan pembahasan apa Bu? Cara menjegal langkah setan. Bentar. Ini bentar Bu. Jadi keluar kayak diskotik gitu. Ya Ibu Bapak, kemarin kita sudah bahas. Oh ya sebelum itu ada berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah kita bernama Ibu Imas dari Geger Kalong. Ya. Ibu Imas sanes ya Ibu Imas dari Geger Kalong. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, memuliakannya, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh, diluaskan alam kuburnya. Semoga kita semua yang akan berpulang juga nanti diwafatkan oleh Allah menjadi husnul khatimah. Ya. Jadi kita seringkali mengumumkan sejumlah sahabat-sahabat kita yang berpulang, tujuannya biar sadar bahwa satu saat kita juga akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan entah sudah berapa puluh sahabat-sahabat kita yang sering mengaji di sini berpulang, ada yang saya tahu, ada yang saya tidak tahu, ada yang saya kenal betul, ada juga yang saya tidak begitu hafal tapi beliau itu rajin ke pengajian. Sebenarnya tidak ada masalah, saya tidak mengenalinya, yang penting doa-doa kita sampai untuk beliau-beliau itu. Kenapa? Karena kita pun insya Allah satu saat akan menyusul. Hanya masalah waktu saja sebenarnya, ya. Ya, Ibu Bapak, kemarin kita membahas tentang setan itu masuk lewat pintu mana saja. Ya. Pertama, setan itu masuk lewat pintu marah.
sampai membunuh, bukan hanya membunuh, terus dibakar, bukan hanya dibakar, bahkan ada yang dipotong-potong, dimutilasi. Ternyata setelah melakukan itu dia sendiri nyesel. Bahkan dia bilang gini, kenapa ya aku bisa melakukan itu? Ada suami istri di salah satu apartemen cekcok dari hal kecil. Itu istrinya dipegang dan dilemparkannya. Tapi setelah jatuh, setannya kan lari, dia sendiri nangis. Bisa kok saya bisa ya melakukan hal itu kepada istri. Padahal itu urusannya sepele. Tapi setan itu tahu, nih orang ini lagi marah, dia masuk. Dan akhirnya dia melakukan sesuatu yang membuat dia menyesal seumur hidup. Nah jadi teman-teman sekalian, hati-hati, setan itu bisa masuk lewat marah. Jadi kalau marah, segera ta'awuz, segera berwudu, segera sholat. Jangan kau bicara kalau sedang marah, sebab pembicaraan tadi bisa tidak terkontrol dan melukai orang yang kita marahi. Kan ada suami yang sampai istrinya meninggal dia masih ingat omongan istrinya. Istrinya ngomong gini, ayah mada dari orang biasa, dari comberan. Itu kata-kata ayah mah dari orang biasa, orang comberan. Itu sampai istrinya meninggal masih terngiang-ngiang. Kenapa? Si istrinya ngomongnya tidak terkontrol. Ya benar suaminya teh dari kalangan orang biasa, tapi nggak usah kemudian diomongin kamu dari comberan. Kalau memang mau kalau dari comberan, kenapa atuh mau dinikahi? Ya kalau mau dibalikin gitu ya. Ayah teh tahu nggak? Nyadar nggak? Kalau mama mah dari kalangan ningrat, ayah mah dari kalangan comberan. Ayah teh nikah sama mama teh dimuliakan. Ya, jangan ada keluar kata-kata itu. Sebab kalau keluar kata-kata itu, suami kalau ngebalikin, kenapa tuh kamu mau dengan comberan? Nah, jadi pas ya saling menyakiti. Kenapa? Karena kalau marah kita ngomong tidak terkontrol, luka, ya, gitu. Ayah ibu sampai membuat anaknya itu sampai sekarang sakit. Bukan sakit sih. Sepertinya Pak Am saya teh selalu ibu saya kalau marah gini, mama tuh nyesel, kok punya anak kayak kamu sih? Mama tuh nyesel, kenapa? Kamu dilahirkan dari rahim mama? Sampai saya teh katanya, saya lahir dari rahim ibu saya kan bukan karena keinginan saya. Tapi eta indungna ngomongna, si ibu ngomongna, keasupanku setan. Setan ngedompleng omongan si ibu, sehingga sampai meluar kata-kata, mama tuh nyesel ngelahirin kamu kayak begini, memalukan mama, nyesel tahu nggak mama ngelahirin kamu. Ya Allah ibu istighfar. Kenapa? Karena dia ada di rahim ibu kan bukan keinginannya, bukan keinginannya. Dan anaknya bilang, aku gak embung lahir dari rahim mama. Ya, mantak bentuk aku jadi kayak gini, rahimna butut, cetakanana ngejelas. Kan gitu. Matak kalau lagi marah jangan ngomong, diem aja, diem. Kenapa? Katakan, aku tuh kalau ngomong takut melukai, ya, melukai orang. Kalau nggak kuat ngomong, nulis we, tapi jangan diupload. Tulis maneh jelema teu pugu, kaluarganya kan gitu, simpen we. Pas gitu teh, aku ngomongnya meni jiga kieu. Kadang-kadang orang yang marah setelah dia menuliskannya, dia baca, alhamdulillah aku nggak ngeluarin ini. Kalau dikeluarkan aja omongan ini, pasti istriku hancur perasaannya, pasti suamiku hancur perasaannya. Jadi kadang-kadang Bu, pasangan hidup itu sebenarnya diam-diam hatinya hancur karena omongan pasangan. Ya Bu, maaf ya, jangan-jangan suami ibu teh sebenarnya kayak baik-baik saja, hatena mah belah. Bukan retak deh, plak. Kenapa? Mungkin ada omongan ibu yang melukai. Ibu nggak nyadar. Bapak juga sama gitu. Jangan-jangan istri kita biasa-biasa, baik-baik, senyum-senyum, tapi sebenarnya di dalam relung hatinya yang paling dalam, Pak. Boleh jadi dia pernah terluka dengan omongan kita. Udah gitu kita, Pak, sebagai suami yang ngomong nate udah lupa. Boro-boro minta maaf, inget gente dengan omongan kita. Ya. Cek ibu teh kieu, ya. Ayah teh pernah nyakitin mama. Kapan? Ayah
mah nggak pernah ngomong aneh-aneh. Mun mama temun geus ngomong teh. Bapak lupa kalau bapak teh pernah ngomong. Matak setan itu hati-hati masuk lewat pintu marah. Yang kedua, setan masuk lewat pintu dengki. Yang saya rujuk ke surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil, teruskan. Sekin idza waqab, benar ada idza waqabnya. Wa min syarrin nafatsat, dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup buhul. Kenapa wanita tukang sihir meniup buhul? Jadi zaman dulu orang dengki itu suka berkolaborasi dengan tukang sihir. Makanya ayat berikutnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada engkau dari kedengkian orang yang dengki. Jadi dulu orang dengki itu suka mencelakakan dengan cara minta tolong ke dukun. Ya, ditiup si dukun itu meniup-niup buhul. Ya, misalnya dengki tatangga teh rumah tanggana meni mawadah rahmah sakinah, dia datang tasi orang dengki teh ke dukun, lalu mengikat buhul-buhul, meniup-niupnya gitu. Jadi intinya zaman dulu itu profesi dukun banyak digeluti oleh perempuan. Makanya dari saya kecil sampai sekarang kalau kita bercerita ke anak-anak, kemudian datanglah nenek sihir. Dari mulai anak saya kecil sampai sekarang saya gini, dulu saya kecil selalu guru teh terus aya nenek sihir bawa tongkat dan mengatakan sim salabim. Nah, dulu, sekarang juga kita ngomong ke anak kita nenek sihir. Jadi Bu, ternyata kalau ibu mau ngambil profesi, sihir itu profesi kuno yang mungkin ibu bisa geluti. Tapi bisa bikin masuk neraka. Jangan digeluti. Nah, yang saya soroti bukan urusan sihirnya. Yang saya soroti ada orang yang mencelakakan kita karena dia itu dengki sama kita. Dan setan itu masuk lewat dengki. Maka kalau Anda melihat orang lain sukses terus Anda nggak suka, cepat ta'awuz, berlindung pada Allah. Ya, gitu. Teteh, teman kita ya, udah ganti suami loh. Masa sih? Iya mah pasti pakai ilmu pelet. Jadi kan si temennya teh udah statusnya memang di WA itu hashtag ganti suami 2019. Hashtag ganti suami 2019. Kenapa? Dia teh baru ditinggal wafat 2 tahun lalu oleh suaminya. 2015 suaminya meninggal. 2019 dia bilang harus ganti. Nah, akhirnya benar datang punya suami baru. Ari teman yang satu mah itu loh teman kita udah ganti suami. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan mawaddah rahmah sakinah. Tah berarti hati Anda kosong dari bisikan setan. Tapi kalau gini, sahanu daikeun. Asam eta mah. Jika nama pakai pelet atama. Bukan pelet para belauknya, maksudnya pelet, ilmu pelet. Nah, jadi kalau orang lain sukses tuh nggak suka. Begitu ada muncul rasa nggak suka, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung. Kenapa aku harus punya pikiran begitu? Gitu. Si bapak iyo jadi pejabat, cek saya. Cantolana kuat. Mun cantolana lemah mah moal bisa. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku harus ngomong gitu? Ya mungkin dia rezekinya aja. Bener gak? Sampai bilang, jadi kepilih. Padahal ayah nu leuwih hebat di manehna. Aku tahu orang-orangnya. Dia teh pangbututna meureunnan eta we cantolana kuat kaluhur. Saya kudu istighfar. Kenapa? Boleh jadi memang murni itu rezeki yang Allah kasih ke dia. Ya. Jadi kita ini kalau ada orang yang sukses terus kita rada gak suka, ta'awuz. Itu pintu setan masuk ke situ. Ya. Kita putrana Bu Wiwi udah sarjana deh. Alhamdulillah. Ikut senang tah. Tidak ada setan masuk. Kita putranya Bu Wiwi udah jadi sarjana. Jelema bodoh gitu kok sarjana naon sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan masuk lewat pintu kedengkian. Yang ketiga, setan masuk
lewat pintu pelit. Bakhil. Bakhil. Setan masuk lewat pintu bakhil. Ya, bakhil. Ya, ibu bapak, bakhil itu artinya pelit. Yang dimaksud, nanti akan saya jelaskan hadis dan ayatnya. Yang dimaksud pelit di situ bukan bermakna sekedar pelit uang. Ibu mending gak mau gitu bilang makasih ke suami, tak etate bisikan setan. Setan tuh masuk. Apa susahnya sih bilang makasih? Ayah, mama teh mau ke pengajian ke MPI. Ya, cek suami teh, ya udah diantarin aja tuh. Turun. Assalamualaikum. Ayah, Waalaikum. Ibu, apa susahnya ibu? Ayah, makasih ya. Mama seneng banget loh diantar sama ayah. Biasanya kan ayah suka gak bisa. Makasih ayah. Ayah makasih ya. Love you. Boleh juga gini. Ayah. Apa kata si ayah? Kumawe atuh bu carana mah. Ayah, makasih. Apa kata suami Anda? Tapi bu, inti nama jangan pelit untuk bilang terima kasih. Bapak, jangan pelit untuk bilang terima kasih dan menghargai istri ketika tadi pagi istri bapak nyiapin sarapan. Ya, kan bapak mah tinggal makan, dia mah ti jam 4 geus gugah. Ngahanetkeun sangu. Kan gitu. Melahan nog. Ya kan? Nyiksik bawang. Kieu ngadamal kecap. Kecap nama ayahnya kecap yang dicampur dengan nasi encengek. Berarti dia berjuang, Pak. Apa sih? Sampai kita bakhil, sampai kita pelit untuk mengatakan, "Mama, makasih. Ya, enak makanannya. Ayah jadi bisa sarapan." Jangan bakhil. Kadang-kadang mau bilang makasih dalam pikiran teh, sakieu mah wajar jadi istri mah. Eta teh setan asup. Bu, kata suami teh, "Mah, yang bulan ini gajian udah masuk ke ini." Ya udah. Belum mama ge protes. Gitu ya komen teh. Kebayang teh kata suami Anda teh, "Mah, gajian yang bulan ini udah masuk." Ya iyalah udah. Ente mama ge protes. Geus. Ibu sayang, apa susah? Oh iya udah, makasih ayah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan berkah untuk ayah. Makasih ayah. Itu tuh kalau Anda bilang dalam hati teh, teu kudu makasih, emang kewajiban manehna. Ya kewajiban manehna atuh sebagai salaki. Ya kewajiban salaki lah. Eta teh bisikan, eta teh setan masuk ke pintu bakhil. Ya. Kata temen teh, ari kamu sok bilang makasih ka salaki. Teu kudu. Itu mah kewajiban dia atuh. Ari maneh. Sok aya teh kadang-kadang yang gitu. Bapak ge sok aya nu kitu. Ari kamu sok bilang makasih kalau disediain baju udah siap, sarapan, apa cenah. Nya teu kudu, itu kewajiban istri terhadap suami. Teu kudu itu. Isi calutak. Nah. Enggak usah bilang makasih. Isi kurang ajar. Eta teh pintu setan. Setan tuh masuk lewat pelit, ya. Mentak ibu, anak itu harus diberi penghargaan dengan kedermawanan kita untuk menghargai. Mama, aku matematika nilainya 9. Alhamdulillah ya Allah, kamu hebat. Belajar terus nak, nanti bisa 10. Mama bangga punya anak kayak teteh. Selalu berusaha. Itu ibu dermawan, memberi penghargaan. Kan aya ibu yang tidak punya kedermawanan, pelit, dah setan sok asup ka manehna. Mama, aku matematika nilainya 9. 9 aja seneng, kalau 10 tak baru. Ini juga 9 kan baru sekali.
Ya Allah. Bu, kadang-kadang ayat teh ibu nu kitu. Ada. Jadi dia itu 9 aja udah seneng. 10 tak baru kamu seneng. Udah gitu berapa kali kamu semester ini nilainya 9? Baru 2 kali kan? Baru 2 kali kan? Jangan dulu seneng. Segini aja sombong. Ya Allah, eta indung hatena terbuat dari apa? Juga mah tina runtah tah hatena. Jadi kalau ada ibu kayak gitu, dia hatinya terbentuk dari runtah, you know, runtah. Nah, tong ngalamun. Sampah. Jadi ibu, hati ibu tuh harus terbuat dari diamond. Dari diamond, apa diamond teh? Berlian. Sehingga dari arah manapun dia mengeluarkan cahaya. Diasah sehingga akhirnya shine bright like a diamond. Iya mati naruntah tuh. Jadi makin lama makin bau. Jadi ibu, bapak, makanya setan tuh masuk lewat pintu pelit. Dan Anda perlu tahu, pelit itu bukan hanya sekedar masalah harta, masalah pujian, masalah maaf. Apa susahnya kita minta maaf kalau kita salah? Ibu cekcok sama suami. Apa susahnya? Ayah, mama minta maaf. Walaupun boleh jadi yang salah teh suami. Ibu dermawan untuk minta maaf. Ibu kan gini, sok pak kuat-kuat. Orang mah kuat 2 minggu teh ngomong, ya sok. Manehna mah saminggu kakelepekan geura kata. Jadi kita ini harus dermawan untuk dan akhlak yang buruk. Kemudian 2 hadis ini dikuatkan dengan Ali Imran ayat 180. Surat Ali Imran ayat 180 ya. Nah, itu nanti yang Qur'annya nanti di rumah dipelajari ya. Coba baca aja bareng-bareng. Dari rumah kok Anda teh tara dibaca deh. Kalau saya cuma bilang surat sekian ayat sekian di rumah baca, tadi baca. Dicatat tuh ya bungkul. Coba lihat Ali Imran ayat 180.
Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah ditemukan? Ali Imran 100. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Jadi Allah mengatakan, jangan kamu kira kikir itu baik. Jangan kira kikir itu membuat kamu kaya. Jangan kira kikir itu membuat kamu mulia. Ibu, kalau suami ibu minta maaf, berarti suami ibu kikir apa dermawan? Dermawan dengan minta maaf. Apakah kalau suami ibu minta maaf, martabat dan kehormatan suami ibu itu jatuh atau makin terhormat di mata ibu? Makin terhormat. Jangan kamu anggap kikir itu buruk. Jangan kamu anggap kikir itu baik. Kikir itu buruk. Jadi Pak, tidak apa-apa kita minta maaf sama bawahan kita. Saudara-saudara, saya minta maaf, rapat kemarin saya emosional. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Hanya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kalau Anda jadi pimpinan, tidak bakhil, tidak pelit untuk minta maaf, itu tidak membuat Anda hina di depan bawahan Anda. Anda jadi mulia. Makanya jangan kamu kira kikir itu baik. Kikir itu tidak baik. Ya kan? Gitu. Jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Nah, ini berkaitan dengan kikir harta. Kalau kita kikir dengan harta, harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Hanya milik Allah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Itu bicara betapa hinanya orang yang kikir. Kikir dengan harta. Sapatu geus butut disimpenan, dikalungkan ku Allah ke di akhirat. Sapatu bararutut sararoeh tah. Kan gitu. Jelas Bu? Ya. Yang keempat. Pintu setan itu adalah rakus. Rakus. Rakus itu perasaan tidak cukup. Yo kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Rakus. Rasulullah bersabda, langsung aja tulis hadisnya. Seandainya manusia memiliki 2 lembah harta. Ya. Jadi setan itu masuk lewat pintu rakus. Seandainya manusia memiliki 2 lembah harta, 2 lembah. Niscaya dia ingin yang ketiga. Jadi kalau manusia sudah punya 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali kematian. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi menurut hadis itu, ibu bapak, bahwa seandainya manusia punya 2 lembah harta, 2 lembah emas, tentu dia menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali hadis riwayat Bukhari. Ibu bapak, setan itu masuk lewat pintu yang namanya rakus. Ya. Kenapa orang terjerumus sampai korupsi? Boleh jadi itu bukan karena tidak cukup gajinya, tapi rakusnya itu loh. Kang Lutfi, kalau Kang Lutfi dapat gaji per bulan $25.000 US. Kayak orang tanya heula sabaraha? $25.000 US berapa? Dikali 15.000. 14.500. Ameh pecah sok ameh. Nah, oke. Ada seorang yang gajiannya itu $25.000. Tapi OTT. Ya, tertangkap tangan. Ini kejadiannya beberapa tahun lalu.
4 tahun yang lalu, zaman Pak SBY. Dia itu gajinya $25.000 US. Tapi OTT, kalau OTT itu susah nolaknya. Karena sudah ada pembicaraan, oke proyek ini, memang dia OTT-nya itu perjanjiannya dapat 2 miliar. Mun saya gajian per bulan 250 juta, rumah dinas gratis, telepon gratis, mobil gratis, semua rumah dinas, mobil dinas. Yang pribadi cuma satu, istri, karena tidak ada istri dinas. Gitu. Kabayang teh? Dia $25.000 US bersih masuk tabungannya. Tapi OTT. Sekarang hukumannya kalau nggak salah 8 itu apa 9 tahun. Saya cuma mikir, oh benar hadis Nabi. Kalau Allah ngasih 2 lembah harta, pasti kamu ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan manusia kecuali Kenapa saudara-saudara sekalian? Dan manusia mah akan pernah kenyang. Sebab apa? Setan masuk di situ. Gitu. Ya. Bisa jabatan, bisa kekuasaan, bisa harta, begitu, ya. Kalau umur saya 70 tahun, saya dikasih jabatan, belum tentu saya nolak. Ya, kalau jabatan bagus. Padahal geus kolot saya teh. Salat wae sambil duduk atuh. Jadi salat wae sambil duduk. Tapi karena jabatan itu menggiurkan, saya ambil. Kenapa? Dan manusia mah tidak kenyang dengan dunia itu nggak akan kenyang. Dunia mah tidak akan kenyang, begitu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan hati-hati dengan rakus. Dengan kenyang gimana? Hati-hati dengan rakus. Ya. Ibu beli tas baru apa karena sletingnya rusak atau karena rakus? Terima kasih. Eta tas geus 8 dipakai juga cuma 1, masih tetap beli. Karena cek suami teh, mama 2 bulan lalu mama teh beli tas warna coklat, Aina udah beli lagi. Cek setan teh kieu, tapi coklatnya beda. Kan gitu. Coklatnya coklat nama gitu-gitu kayaknya coklat. Mama, perasaan mama teh tiap minggu beli kerudung. Aina udah beli kerudung lagi. Cek setan teh, darakus teh. Iya, walaupun sama putih tapi kan dia mah jatuhnya beda. Kerasannya teh beda jatuhnya. Tapi dah memang dunia mah setan mah suka membisikkan itu teh ke saya dan Anda gitu loh maksud saya. Saya nggak lagi nyeritain siapa-siapa, nyeritain diri saya. Saya rakus, Pak, karena setan terus. Kecuali saya sadar diri, menahan diri. Saya cukup, saya nggak usah. Gitu. Saya mah udah lama, Pak, ya mah rada curcolnya. Rada curhat. Saya teh dari dulu ditawarin untuk aktif di dunia politik. Ya. Dari mulai ditawaran cina sok kamu mah udah punya nama. Jadi wali kota we. Saloh menang. Jadi gubernur. Tapi kan saya berpikir saya mah passionnya, jiwanya bukan di politik. Saya mah jiwanya jadi guru. Saya tahu diri, ente hari kamu, ente saya merasa pengajar di kampus, mendingan jeung mahasiswi orang. Mendingan jeung mahasiswi, ya saya teh bari heureuy. Saya mah jeung mahasiswi, saya mah kerjaan teh dengan ibu-ibu di masjid, ya kan gitu, ngaos. Bu, sebenarnya hati kecil saya ada. Merenanya mun Aam jadi gubernur, ya. Komo jadi wapres mah. Meren. Tapi yang membuat saya enggak ngambil itu, saya nahan diri, enggak.
Kalau semua jadi politikus, kumaha itu nu di masjid. Kalau semua jadi politikus, gimana tuh mahasiswa? Saya malah bilang, Anda yang muda sok. Kang Lutfi, mau jadi anggota dewan, didukung ku saya. Iya. Daripada yang jadi anggota dewan orang-orang yang kotor, mendingan Anda orang bersih, gimana sih? Paham nggak? Enggak, saya mah nggak anti politik, enggak. Banyak murid-murid saya, Ustadz doakan abdi nyaleg, sok. Mendingan kamu jadi anggota dewan. Minimal saya tahu kamu sok sholat. Minimal saya tahu kamu sok tahajud. Minimal saya tahu kamu mahasiswa saya dan prestasinya bagus. Minimal saya tahu kamu sekarang lagi ambil program doktor dan kamu orang berprestasi. Mendingan kamu yang jadi anggota dewan daripada yang abal-abal nggak jelas gitu. Jadi kalau saya di antara Anda ada yang ingin jadi anggota dewan, saya dukung. Di antara Anda ada yang ingin jadi gubernur, jadi wali kota, selama Anda punya kapabilitas dan kapasitas, saya dukung. Kenapa? Silakan saya dukung. Sebab mendingan orang baik yang maju daripada orang yang abal-abal. Mendingan orang soleh yang jadi anggota dewan daripada perampok yang jadi anggota dewan. Kalau saya begitu, tapi jangan seret saya ke dunia itu. Saya berada jadi guru. Guru makan resep, mun muridnya jadi dokter. Si guru teu kudu jadi dokter. Paham nggak? Saya bilang, jangan dikira saya nggak punya nafsu berkuasa. Setan tuh masuk, tapi saya nahan diri. Jadi gini, ada murid saya, kan guru mah kieu, Pak, abdi mah jantan insinyur, sok kamu. Pak, saya mah jadi ahli fisika, sok saya senang. Pak, saya mah jadi politikus, sok gitu. Saya mah ahli keuangan, Pak, ahli finance, sok gitu. Semua hebat, saya senang. Jadi saya memposisikan di situ. Jangan dikira saya tidak tergiur untuk jadi wapres. Jangan dikira. Saya tergiur, tapi saya memposisikan saya mendingan jadi guru bagi umat. Saya nggak mau masuk ke dunia yang membuat udah. Jadi apa? Saya suruh aja orang yang lebih muda dari saya, yang lebih punya potensi, yang lebih kuat, yang punya berpikir futuristik. Kalau saya gitu berpikirnya, daripada saya jadi gubernur, udahlah saya mah jadi ustadz di masjid, jadi dosen di universitas, murid-murid saya yang jadi gubernur, murid saya yang jadi wali kota. Sok. Kenapa? Karena saya mawas diri, bahwa jangan Anda kira setan tidak merasuk pada diri saya. Ini hari ini saya ngomong gitu, Lutfi, 5 tahun ke depan boleh jadi berubah. Boleh jadi, dan manusia sok robah kan. Matak saya ngomong gini supaya Anda ngingetin saya. Kata Lutfi, begitu saya 5 tahun ke depan jadi wapres, Pak Aam bohong. Ngomong ya kan. Saya bilang, oh iya makasih, saya diingetin. Jadi kalau saya ngomong gini, supaya someday saya melakukan kesalahan, Anda ingetin saya. Pak Aam, dulu Pak Aam pemikirannya bagus loh. Emang Pak Aam nggak usah turun, mendingan orang lain. Tapi kenapa Pak Aam turun? Oh iya, minimal saya introspeksi diri. Begitu. Dan dengar baik-baik. Saya lebih suka Anda yang muda-muda, pinter, soleh, kaya, jadi anggota dewan. Daripada orang-orang perampok yang jadi. Iya dah. Mendingan Anda jadi gubernur, wali kota, bupati. Anda orang pinter, orang bersih, daripada perampok yang jadi. Bener gak sih? Jadi jangan dianggap saya tidak berpolitik. Saya tuh memposisikan diri, gitu masalahnya. Memposisikan diri jadi guru di masjid, jadi guru di universitas. Udah cukup. Itu wilayah saya, gitu. Kenapa? Karena setan itu suka apa? Masuk lewat pintu rakus. Ya, gitu. Hadisnya sudah ya. Terus ayatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Eta suratna. Surat At-Takatsur. Surat keberapa? 102. Surat At-Takatsur 100. Alhaakumut takatsur. Hidup bermegah dan kerakusan telah melalaikan kamu. Hidup rakus itu telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Kamu gak nyadar. Dengan perjalanan waktu, kamu bakal masuk kubur. Jadi alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Hidup mengikuti kerakusan. Ya, melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai tidak terasa kamu akan masuk ke liang kubur. Padahal kamu masih begitu cinta dan rakus dengan dunia. Itu masuk lewat hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu? Dorongan-dorongan buruk. Ya, berarti tugas kita adalah menepis. Jadi begitu ada dorongan buruk kita tepis. Ya, begitu pengen ngagosip tepis. Ya, begitu ingin menghinakan tepis, tolak. Kenapa? Karena setan masuk lewat pintu nafsu. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Nah, saudara-saudara sekalian, itu 5 pintu yang sangat mungkin setan masuk lewat diri kita. Insya Allah minggu depan kita akan ngaji di Masjid Trans Studio Mall TSM jam 7.30, meneruskan materi ini. Materi ini akan dibahas tentang bagaimana cara mengantisipasi setan. Kalau tadi bicara pintu-pintu nah nanti antisipasinya gimana? Supaya pintu-pintu itu tertutup, tidak masuk dalam diri kita. Demikian Ibu Bapak, insya Allah minggu depan kita bertemu di Masjid Trans Studio Mall jam 7.30. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.